Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salah wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang taubat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Bab wujubi taubati wa fadliha. Bab wujubi taubati, bayanu wujubi taubati wa fadliha. Penjelasan tentang kewajiban bertaubat dan keutamaan bertaubat. I'lam anna wujubat taubati zahirun bil akhbari wal ayati. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya kewajiban bertaubat itu sangat jelas berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ini akan dijelaskan tentang dalil-dalil yang mewajibkan setiap kita untuk bertaubat kepada Allah, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Faqad qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah oleh kalian semua kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, akan taubat yang nasuha. Makna taubat nasuha wa makna nasuh al-khalis lillahi ta'ala khaliyan anis syawaibi. Makna nasuha adalah taubat yang murni, yang benar-benar taubat yang murni, tulus kepada Allah, khaliyan anis syawaib, yang tidak ada sedikit pun kepentingan-kepentingan yang lain. Wa yadullu ala fadli taubati qauluhu ta'ala, dan juga menunjukkan kepada keistimewaan taubat oleh ayat Allah yang lain, firman Allah Ta'ala yang lain, yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Jadi Allah suka kepada orang yang mensucikan batin dan mensucikan zahir. Mensucikan batin artinya bertaubat kepada Allah dari seluruh dosa. Mensucikan zahir adalah menjaga kesucian. Zahir, ya, menjaga wudu, melanggengkan wudu. Nah, ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang taubat. Artinya di sini menunjukkan tingginya kedudukan orang-orang yang bertaubat. Perintah bertaubat, dan apabila bertaubat maka akan menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah.
Kemudian waqala alaihi salam, dan Rasulullah bersabda dalam hadis, at-taibu habibullah wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat habibullah, adalah kekasih Allah. Wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu, dan orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Nah, jadi orang yang bertaubat, senantiasa bertaubat, beristighfar, itu adalah kekasih Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, Allahu afrahu bi taubatil abdil mu'min min rajulin nazala fi ardi dawiyatin muhlikatin ma'ahu rahilatuhu alaiha ta'amahu wa syarabahu fawadha'a ra'sahu fanama naumatan fastayqadha wa qad dhahabat rahilatuhu fatalabaha hatta idha ishtaddat alaihi al-har wal atash aw ma syaa Allah qala arji' ila makani alladhi kuntu fihi fa anamu hatta amut fa wada'a ra'sahu ala sa'idihi liyamut fastayqadha fa idza rahilatuhu 'indahu 'alayha zaduhu wa syarabuhu fallahu ta'ala ashaddu farhan bi taubatil 'abdil mu'min min hadza bi rahilatihi. Sungguh Allah lebih bahagia, sungguh Allah lebih bahagia dengan taubat si hamba yang beriman daripada seorang laki-laki yang berada di sebuah tanah lapang atau padang pasir, yang mana tanah lapang tersebut adalah tanah lapang yang banyak perampoknya, mengerikan. Kemudian bersama orang itu ada kendaraannya. Kalau dulu kendaraan onta, yang mana di atas kendaraannya itu ada makanannya, bekalnya, minumnya. Kemudian dia meletakkan semua bekalnya itu di atas kepalanya. Kemudian dia tidur. Fastaiqadha, ketika dia bangun, wa qad dhahabat rahilatuhu, kendaraannya telah hilang. Kendaraannya telah hilang, semua bekalnya telah hilang. Fatalabaha, maka kemudian laki-laki tersebut mencari kendaraannya kemana-mana, putar-putar, ke sana ke sini untuk mencari kendaraannya, bekalnya yang telah hilang, ontanya yang telah hilang. Hingga istadda alaihil har, hingga matahari semakin terik dan dia pun mulai haus dan kelaparan. Maka faqala arji', dia berkata, aku akan kembali ke tempat tadi aku tidur. Kemudian aku akan menunggu di sana sampai aku mati. Sampailah ke sana, fa wada'a ra'sahu, kemudian dia kembali meletakkan kepalanya di atas lengannya dan tidur. Tidur dengan untuk mati saja, karena kendaraannya sudah hilang, bekalnya semua sudah hilang di tengah padang pasir. Tidak tahu mengarah kemana, bekal tidak ada lagi, kendaraan sudah hilang. Jadi dia sudah pasrah. Fastaiqadha, maka kemudian dalam tidurnya yang panjang tiba-tiba dia terbangun lagi. Ketika dia terbangun, fa idza rahilatuhu, ternyata kendaraannya sudah kembali bersamanya. Alaiha zaduhu wa syarabuhu, lengkap dengan bekal makan dan minumnya di ontanya tersebut sudah kembali semua. Tentu orang ini sangat senang sekali. Sudah hilang, ontanya hilang di tengah padang pasir, bekalnya hilang di tengah padang pasir, sampai dia sudah pasrah, ingin mati saja. Tapi tiba-tiba setelah dia capek cari sana sini hingga tidur, ngantuk lagi, tidur, capek cari kendaraannya, begitu dia bangun dari tidur yang kedua, dia mendapati kendaraannya sudah ada,
sudah ada kembali. Seperti kita misalnya, ya, na'udzubillah, jangan kita orang lain ya. Ada orang misalnya parkir kendaraan, apa mobil, apa Honda, selesai sholat hilang. Bagaimana perasaannya? Selesai sholat kendaraannya hilang, maka tentu akan sangat membuat dia susah, pulang ke rumah tidak tenang, ya, telepon sana sini bagaimana caranya. Tiba-tiba dia balik besok subuh, kendaraannya sudah terparkir kembali di masjid yang dia hilang itu. Maka dia akan sangat bahagia sekali, sangat senang. Kagak ada kahek dan kita kalau tu dibakar lo. Ya, karena lo. Maka Allah lebih senang daripada orang yang senang menemukan kembali barangnya yang hilang itu. Allah lebih senang daripada orang tadi itu ketika Allah mendapati hambanya yang telah jauh dengan maksiat ya, dan kesesatan tiba-tiba bertaubat dan kembali kepada Allah. Jadi Allah itu ketika mendapati hambanya yang bertaubat, itu Allah seperti mendapati hamba yang telah hilang, dia kembali, maka senang sekali Allah. Seperti kita kehilangan barang berharga kita, tiba-tiba balik lagi. Ada emas di rumah 1 kilo misalnya, 1 kilo emas kita simpan udah bagus-bagus, saking detail simpannya sampai istri pun dah tahu, tiba-tiba hilang. hilang karena tak ada kebah, tak ada, nggak kasih tahu istri, nggak kasih tahu siapa, lepas dah culok kah nama holi. Maka tentu kita akan stres. 1 kilo sekarang harga emas hampir 6-7 juta, 1 kilo hilang. Itu berhari-hari siang malam itu stres, mana emas. Tiba-tiba jalan seminggu dapat kembali karena lomo ya. Maka tentu akan sangat senang sekali, senang. Jadi Allah lebih senang lagi daripada orang yang kehilangan itu kemudian mendapatkan kembali apa yang dia kehilangan. Allah lebih senang ketika menemukan hambanya kembali kepadanya dengan bertaubat. Jadi Allah sangat, itulah makna innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi kita bertaubat, kita ajak orang lain juga bertaubat. Jadi kalau kita mampu membawa orang lain yang mungkin orang kita kenal selama ini, tiba-tiba dia sudah terpeleset, sudah dalam maksiat, berhasil kita bawa kembali kepada Allah, maka kita telah membuat Allah senang. Jadi jangan diremehkan itu orang-orang yang berdakwah itu ke tempat-tempat maksiat, kemudian berhasil dia bawa orang-orang pelaku maksiat itu kembali kepada Allah, itu jangan diremehkan, luar biasa, dahsyatnya itu. Jadi kalau ada orang-orang berdakwah seperti itu, itu kita harus dukung. Jangan kita tidak mampu, ada orang berdakwah seperti itu, kemudian kita belum tentu bisa selamat kalau berdakwah seperti itu. Kita selamat karena di masjid. Coba pergi ke tempat-tempat dakwah yang sangat-sangat penuh tantangan itu, ke tempat-tempat maksiat. Kita salah-salah masuk, nggak balik lagi ke sini. Kita kemudian terperangkap sama orang itu. Tapi ada orang-orang seperti itu, dia berdakwah kemana-mana ke tempat-tempat penuh maksiat, dia selamatkan, dia bawa balik hamba-hamba Allah kembali kepada Allah. Itu dahsyat sekali. Jadi kalau ada yang seperti itu, kita harus mendukung. Masalah kemudian
kurang-kurang sedikit dalam pemahaman agama, ya siapa yang di antara kita yang sudah sempurna sekali pemahaman agamanya. Jadi jangan kita udah orang sudah berusaha dakwah membawa orang-orang yang jauh dari Allah kembali kepada Allah, datang kita, dia itu nggak ada ilmu lah, nggak ada inilah, nggak ada itu, nggak pas ini, nggak pas itu. Nah, tapi setidaknya dia dalam segala keterbatasannya, dia sudah berusaha membawa hamba-hamba Allah yang hilang kembali kepada Allah. Nah, kita apa yang kita lakukan? Jadi kita ini harus nggak bisa kita menjaga Islam ini, membawa Islam ini, merawat Islam ini sendiri, tidak bisa. Kita harus saling kerjasama. Yang bagian temebut seperti ini lanjut terus. Yang bagian lapangan dakwah lanjut terus. Yang bagian apa lagi? Ya? Jadi masing-masing tetap jangan yang di sini kritik, yang di sana, kritik di sini, itu enggak selesai. Nah, jadi semua kita harus ambil bagian. Segala model dakwah. Ya. Nah, cuman harus kompak, saling mendukung, jangan saling ini. Karena kita nggak bisa. Kalau sekedar dakwah seperti malam ini misalnya, nah ini yang ya memang udah jamaah tetap ini semua ini. Nah, jadi yang di luar sana bagaimana? Yang di jalan di sana bagaimana? Yang masih tadi duduk dorong kopi waktu maghrib cuman matiin lampu aja itu bagaimana itu? Nah, jadi yang di sana pun perlu, yang di sini pun perlu untuk menjaga yang sudah di masjid. Kalau yang di sini pun tidak ada, nanti yang sudah di masjid berangkat lagi. Jadi sama-sama ya. Nah, adapun kurang-kurang di sana sini, sama-sama kita perbaiki, kita sempurnakan. Kemudian wa fi ba'dil alfat, tersebut dalam beberapa lafaz hadis, qala min shiddati farhihi idza arada syakara Allah ana rabbuka wa anta abdi. Ini. Kemudian wa yurwa 'anil Hasan qala, diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Basri qala, beliau menceritakan lamma taballahu azza wa jalla ala Adam alaihi salam hanna'athul malaikatu wa habata alaihi Jibril wa Mikail alaihi assalam faqala ya Adam qurrata ainika bi taubatillahi alaika. Ketika Adam bertaubat kepada Allah, ketika Nabi Adam bertaubat kepada Allah, karena Nabi Adam diturunkan ke bumi karena melakukan kesalahan di surga, maka Nabi Adam diturunkan ke bumi. Sampai ke bumi Nabi Adam itu nangis-nangis, bertaubat kepada Allah, minta ampun karena sudah melakukan kesalahan ketika di surga. Maka Nabi Adam bertaubat kepada Allah, terus mengulang-ulang lafaz Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri, artinya kami sudah berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak memaafkan kami, mengampunkan kami wahai Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu taubat Nabi Adam. Nah, terus Nabi Adam bertaubat, begitu diturunkan ke bumi terus bertaubat, beristighfar yang kita tidak tahu berapa jumlah istighfar Nabi Adam. Yang ucapan tadi itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai dikatakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, air mata Nabi Adam itu membanjiri sungai-sungai. Nah, karena Nabi Adam itu besar badannya. Nah, jadi panjang lama Nabi Adam bertaubat hingga kemudian Allah menyatakan telah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika taubat Nabi Adam telah diterima oleh Allah,
hanna'athul malaikah. Para malaikat mengucapkan selamat. Jadi para malaikat mengucapkan selamat atas diterimanya taubat Nabi Adam. Wa habata alaihi Jibril wa Mikail, dan turunlah ketika itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail turun kepada Nabi Adam untuk mengucapkan selamat. Telah diterima taubat. Karena Nabi Adam nangis terus. Begitu sampai ke bumi nangis terus sampai Allah memastikan telah menerima taubat Nabi Adam karena kesalahan yang dilakukannya di surga. Nah, malaikat Jibril dan Mikail datang mengatakan kepada Nabi Adam, "Ya Adam, qurrata ainika bi taubatillahi alaika." Betapa bahagianya engkau wahai Adam, Allah menerima taubatmu. Ya. Faqala Adam alaihi salam, "Ya Jibril, fa in kana ba'da hadhihi taubah su'al, fa aina maqami?" Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apabila taubatku ini telah diterima oleh Allah, kalau boleh aku bertanya, fa aina maqami? Maka di mana kedudukanku sekarang setelah taubatku ini?" Ya. Artinya Nabi Adam betul-betul merasa diri jauh dari Allah karena kesalahan yang dia lakukan. Ya memang para rasul, para nabi, para awliya seperti ini semua. Mereka kalau melakukan dosa walaupun kecil, mereka merasa seperti hina sekali. Enggak seperti kita misalnya santai-santai aja, paling istighfar 3 kali. Kalau mereka enggak, begitu buat dosa itu betul-betul merasa hina sekali. Maka Nabi Adam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, setelah taubatku ini diterima, fa aina maqami? Lantas bagaimana kedudukanku sekarang di sisi Allah?" Karena dia tadi merasa hina. Fa auhallahu ilaihi, maka langsung ketika itu Allah mewahyukan kepada Adam. Apa wahyu Allah kepada Adam? "Ya Adam, warasta zawika at-ta'ba wan nasab wa warastahum at-taubah, faman da'ani minhum labbaituhu kama labbaituka, wa man sa'alani al-maghfirah lam abkhal alaihi li'anni qaribun mujib, wa ya Adam wa ahsyurut ta'ibina minal quburi mustabshirina dhahikina wa du'a'uhum mustajabun." Allah mewahyukan kepada Adam, "Wahai Adam, engkau telah mewariskan kepada anak cucu keturunanmu seluruh manusia akan at-ta'ba wan nasab, akan lelah dan capek." Jadi kata Allah kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, engkau telah mewariskan rasa lelah dan capek kepada anak cucumu." Artinya kalau seandainya Nabi Adam tidak buat salah, misalnya Nabi Adam tidak melakukan kesalahan ketika itu di surga, berarti di mana posisi kita sekarang? Seandainya Adam tidak memakan buah yang dilarang oleh Allah dalam surga itu, maka sampai sekarang kita semua manusia masih di surga. Maka Allah katakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, engkau telah mewariskan segala kelelahan dan kecapean bagi anak cucumu seluruh manusia." Maksudnya adalah beratnya, capeknya hidup di dunia. Karena dunia ini dunia tempat masalah. Siapapun yang datang ke dunia pasti akan berhadapan dengan masalah, penuh tantangan, penuh hidup berat. Baru tidak ada masalah, tidak lelah, tidak capek itu di surga.
Jadi kalau ada orang mengatakan gimana dunia ini kok penuh dengan masalah, memang dunia tempat masalah. Jadi tidak perlu kita ngomong seperti itu, memang dunia tempat masalah. Jadi kalau orang heran kenapa ada masalah, berarti dia belum paham di mana dia hidup. Hidup di dunia ya memang hidup di tempat masalah. Kita punya istri, kita punya suami, pasti bermasalah. Karena kita dan istri kita sama-sama masih di dunia. Jadi kalau ada suami istri yang sekarang masih bingung, dia kok bisa ada masalah ya setelah menikah, kok bisa ada masalah sama istri, kok bisa ada masalah sama suami, berarti ini orang belum siap untuk hidup berkeluarga di dunia. Nah, makanya di acara pelatihan pernikahan itu atau di nasihat-nasihat pernikahan itu yang menasehatinya, yang memberikan pelatihan harus ngomong, kamu berkeluarga berarti siap-siap menghadapi masalah baru. Jangan enak-enak saja gara-gara si pelatih atau si penceramah ngomong nanti kalau setelah menikah itu begitu bangun pagi sudah ada 1 gelas kopi, sudah ada nanti begini, makanya cepat cerai orang. Belum apa-apa baru setahun 2 tahun sudah, karena dia dibayang-bayangkan hanya keindahan, kenikmatan yang seolah-olah mutlak sempurna. Tidak ada keindahan, kenikmatan mutlak sempurna di dunia. Yang kalaupun mau dapat, kita harus usaha dulu. Dapatnya nanti di surga. Jadi ada cara pendidikan dari awal yang keliru. Kan selalu seperti itu. Kita dididik dari kecil itu untuk sukses, bukan untuk siap menghadapi tantangan hidup. Langsung digambarkan, kalau kamu buat seperti ini nanti kamu akan dapat ini, kalau kamu buat seperti itu kamu dapat itu. Begitu dia buat nggak dapat ternyata. Makanya banyak yang masuk rumah sakit jiwa misalnya. Banyak yang harus ke dokter mental misalnya. Buat pendidikan itu didik manusia untuk dia siap menghadapi tantangan hidup. Masalah hasilnya itu serahkan kepada Allah. Ini siap, kekuatan mental yang diperlukan. Makanya hari ini Gen Z ini salah satu permasalahan anak muda sekarang. Di segi nekat mereka bagus, di segi nekat, keberanian, mencoba itu bagus. Makanya sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha, banyak yang muncul itu anak-anak muda bagus di segi nekat, keberanian. Tetapi di segi daya tahan, mental dalam menghadapi masalah, ini persoalan Gen Z hari ini lemah. Makanya kasus bunuh diri luar biasa. Gara-gara masalah belum nikah, orang sudah nikah, sudah punya anak, sudah punya cucu, gak kepikiran pun bunuh diri. Dia baru mulai, baru kenalan dah bunuh diri. Artinya begitu lemahnya mental. Nah, makanya di sini penting ini kalimat ini. Wahai Adam, kata Allah, engkau telah mewariskan kelelahan dan kecapean untuk anak cucu keturunanmu. Artinya ini isyarat kita umat manusia hidup di dunia ini harus siap dengan segala kelelahan, harus siap dengan segala persoalan yang kita hadapi, dengan segala masalah. Sampai-sampai persoalan dan masalah itu kita nikmati. Jadi ini yang harus dijelaskan kepada siapapun yang hidup di dunia ini. Jadi tidak ada cerita, tidak ada masalah. Dimanapun, dalam kondisi apapun,
itu pasti. Bahkan kita sudah bergabung sama orang-orang soleh. Misalnya kita kumpulkan orang soleh-soleh semua, bergabung di satu tempat misalnya, tetap ada masalah. Orang soleh pun ada masalah, apalagi orang nggak soleh. Ada aja yang nggak pas. Udah pas di segi ibadah, di segi ketaatan, nggak pas di segi karakter. Ibadahnya bagus, begitu kita dekati, kaduh lah ini kok. Misalnya. Memang seperti itu. Mau kemana coba? Mau kemana? Mau cari yang mana di dunia ini yang tidak ada kekurangan sedikit pun ada. Kalau gara-gara sedikit masalah kemudian langsung mengambil keputusan seperti orang hari ini, ya, cerai sana, cerai sini, cepat-cepat sekali keputusan cerainya. Ya, gara-gara P3K banyak yang cerai. Tapi itu bukan P3K-nya itu. Sebenarnya kasus-kasus seperti itu sudah banyak kejadian sebelum. Cuman P3K ini mengangkat masalah ini menjadi nyata, bahwa selama ini orang mudah-mudah sekali cerai sana, cerai sini, yang laki-laki menceraikan, yang istri menuntut fasakh. Jadi kalau alasannya karena ada masalah, maka mau ganti berapa banyak istri pun nggak akan selesai kalau alasannya masalah. Istri yang mana yang nggak ada masalah? Nggak ada istri yang nggak ada masalah. Hanya suami sekali belok. Nggak ada yang tidak masalah. Mau cari ke mana? Nanti begitu kita masuk surga baru tidak ada lagi masalah. Nyan kajaminan. Nanti setelah disambut oleh para malaikat, ya, salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kalian masuk surga, kata malaikat. Bima sabartum, atas lelahnya kalian bersabar dulu di dunia. Jadi harus bersabar dulu di dunia, baru dapat nikmat di surga. Tapi kalau asik cari nikmat di dunia, bagaimana coba penyambutan malaikat? Penyambutan malaikat, salamun alaikum bima sabartum, penyambutan malaikat. Penyambutan di pintu surga. Kan itu bunyinya dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum, selamat kepada kalian. Begitu siapa-siapa pun yang masuk surga diucapkan selamat oleh mereka, disambut. Salamun alaikum bima sabartum, selamat untuk kalian atas kesabaran lelah capeknya di dunia. Kan nggak mungkin misalnya begitu datang satu orang diucapkan sama mereka selamat, capek sekali. Dalam hati orang itu, kayaknya saya nggak capek dulu di dunia. Kan nggak kobong jadinya. Artinya orang-orang yang masuk surga itu dipastikan orang-orang yang sangat lelah dulu ketika di dunia. Itu yang perlu kita camkan itu. Kan nggak mungkin malaikat menyambut selamat, kalian sudah capek sekali di dunia. Ternyata yang masuk surganya nggak capek di dunia. Nggak seru, nggak kok kobong, maksudnya nggak sesuai fakta ayatnya. Tapi ketika ayat berbunyi, ucapan penyambutan malaikat kepada ahli surga itu dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum, selamat kepada kalian dapat surga atas lelahnya kalian bersabar di dunia. Berarti menunjukkan yang masuk surga itu adalah orang-orang yang betul-betul lelah dengan berbagai masalah hidup, dia hadapi dengan baik, dia kelola dengan baik masalah itu dengan penuh kesabaran. Makanya makin banyak masalah kita di dunia, hendaklah kita memasukkan dalam pikiran kita, mudah-mudahan semakin banyak masalah, semakin berat masalah, semakin mudah kita masuk surga. Begitu konsepnya. Jadi begitu kadang-kadang istri merepet di rumah, makin kencang merepetnya, kita semakin yakin sepertinya potensi saya masuk surga makin besar. Jadi seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Ketika urinal lagi hanci, be orang mentang gak harap kali urinal lagi hanci.
Semakin kadang-kadang suami suka aneh-aneh atau apa, maka yakinlah sepertinya potensi saya masuk surga semakin besar. Nah, jadi kalau begitu cara berpikir suami, begitu cara berpikir istri, begitu cara berpikir, insya Allah suami istri seperti inilah yang nanti insya Allah sebagaimana dipersatukan di dunia akan kembali dipersatukan di akhirat. Jadi fakta kehidupan dunia yang melelahkan itu memang seperti itu. Nah, kita lanjutkan, kata Allah kepada Nabi Adam, ya Adam warasta dzawika ta'ba wan nasab wa warastahumut taubah. Wahai Adam, engkau telah mewariskan untuk anak cucumu rasa lelah hidup di dunia. Karena dulu Adam di surga. Wa warastahum taubah, dan engkau telah mewariskan kepada anak cucumu akan taubah. Nah, jadi kita semua ini belajar bertaubat dari kakek kita Nabi Adam. Faman da'ani, maka atas itu kata Allah melanjutkan kepada Nabi Adam, faman da'ani minhum labbaituhu kama labbaituka. Maka siapapun anak cucumu wahai Adam, artinya seluruh manusia ini, yang memanggilku, sungguh aku akan menyambut panggilannya sebagaimana aku menyambut panggilanmu wahai Adam. Wa man sa'alani al-maghfirah lam abkhal alaihi, dan barang siapa di antara anak cucumu seluruh manusia meminta kepadaku keampunan, lam abkhal alaihi, aku tidak akan pernah pelit untuk mengampunkannya. Li'anni qaribun mujib, karena sesungguhnya aku maha dekat lagi maha menjawab siapapun yang meminta, mengabulkan siapapun yang meminta. Nah, maka tidak ada cerita Allah tidak terima taubat. Selama kita bertaubat, pasti Allah terima taubat kita. Jadi tidak boleh ada ucapan untukmu tidak diterima lagi taubat. Tidak ada istilah. Seluruh manusia ini diterima taubat oleh Allah sampai nyawa itu ke gargarah. Gargarah di sini. Nah, ini kalau sudah nyawa di sini memang nggak bisa lagi mau taubat bagaimana? Udah bisa ngomong. Sampai nyawa ke gargarah atau sampai matahari terbit dari barat. Tapi sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, ruh kita ini ketika meninggalkan naik dikit-dikit ya, naik dikit-dikit. Nah, makanya kalau ada orang meninggal sedang sakaratul maut, sedang ditarik nyawanya, itu kalau kita pegang kakinya sudah mulai dingin, jalan ya, semacam ruh kehidupannya jalan. Nah, sampai ke gargarah. Nah, begitu sampai ke gargarah, berangkat terus ya. Baru dingin semua tubuh. Nah, jadi sampai ke gargarah. Maka selama belum sampai ke gargarah masih diterima taubat. Nah, makanya Fir'aun tidak diterima taubatnya karena Fir'aun bertaubat ya. Begitu dia tenggelam, dia bertaubat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Tidak terima lagi. Karena dia mengucapkan itu saat nyawanya sudah di gargarah, di kerongkongan, sudah mau tenggelam dia. Nah, sudah tenggelam, sudah terminum air laut, sudah mau mati, baru dia katakan amantu bi Rabbi Musa. Tidak bisa lagi. Nah, seandainya Fir'aun diterima taubatnya, sudah merapat juga ke surga. Tapi memang begitu takdir Allah ya. Nah, jadi siapapun yang bertaubat kepada Allah, kata Allah ya, lam abkhal alaihi, aku tidak pernah pelit. Maka tetap bertaubat. Terpleset lagi, taubat lagi. Sudah berusaha sekeras mungkin, terpleset lagi, taubat lagi. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan-bosan bertaubat, memberikan kita taubat sampai kita sendiri yang bosan meminta taubat kepada Allah. Yang penting selalu bertaubat, yang penting selalu istighfar, tapi berserius.
betul-betul menyesal dan bertekad tidak mengulanginya. Ya Adam, kemudian Allah melanjutkan kepada Adam, ya Adam, wa ahsyurut taibina minal qubur mustabsyirina dhahikin. Wahai Adam, akan kukumpulkan ya ahli-ahli taubat dari kubur mereka. Jadi nanti ahli-ahli taubat itu saat dibangkitkan dari kubur-kubur mereka di padang mahsyar, itu dalam keadaan mereka mustabsyirin, dalam keadaan bahagia, dhahikin, tertawa, tersenyum ceria. Ini makam ahli taubat. Maka mudah-mudahan kita semua berada di makam ahli taubat. Jadi selalu bertaubat, taubat, istighfar. Ya, apalagi kalau sempat melakukan dosa-dosa besar, itu harus lebih serius taubatnya. Salat taubat nasuha, ya. Betul seperti Nabi Adam nangis-nangis. Tapi kalau tidak buat dosa besar, tetap juga bertaubat, agar kita berada di makam ahli taubat. Baik, demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.